Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fatiha dengan NIM 201012520033. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Internet of Things Cerdas yang berjudul Perancangan Sistem AI IoT Smart Curtain berbasis Random Forest untuk prediksi intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan menggunakan Firebase Real-Time Database. Masuk ke latar belakang, pengaturan tirai yang masih dilakukan secara manual kurang mampu beradaptasi terhadap perubahan intensitas cahaya yang terjadi secara dinamis sepanjang hari. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu melakukan monitoring kondisi lingkungan serta pengambilan keputusan secara otomatis. Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem AI IoT Smart Curtain berbasis ESP32, mengimplementasikan algoritma random forest untuk prediksi kondisi lingkungan, menampilkan data secara real-time melalui dashboard web, serta mengotomatisasi posisi tirai berdasarkan hasil prediksi yang diperoleh. Next ada arsitektur sistem atau diagram blok. Gambar ini menunjukkan arsitektur yang dikembangkan. Sensor LDR digunakan untuk membaca intensitas cahaya, sedangkan sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan. Seluruh data sensor dibaca oleh ESP32 dan dikirimkan ke Firebase Real-Time Database. Data yang tersimpan pada Firebase kemudian dibaca oleh model Random Forest Regressor yang dijalankan pada Google Colab untuk menghasilkan prediksi kondisi lingkungan 1 jam ke depan. Hasil prediksi selanjutnya kemudian dikirim kembali ke Firebase dan digunakan sebagai dasar penentuan posisi tirai. Selain itu, seluruh data sensor, hasil prediksi, dan status tirai akan ditampilkan secara real-time melalui dashboard monitoring. Selanjutnya ada flowchart system, yang dimana flowchart ini merupakan alur kerja sistem secara keseluruhan. Sistem diawali dengan proses koneksi ESP32 ke jaringan Wi-Fi dan Firebase. Setelah koneksi berhasil, sensor LDR dan DHT22 akan melakukan pembacaan data lingkungan berupa intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan. Data pembacaan kemudian dikirimkan ke Firebase dan dibaca oleh model Random Forest pada Google Colab untuk menghasilkan prediksi 1 jam ke depan. Berdasarkan nilai prediksi intensitas cahaya, sistem akan melakukan klasifikasi menjadi 3 kondisi, yaitu terik, sedang, dan gelap. Jika kondisi terik, maka posisi tirai ditentukan pada sudut 0 derajat, jika sedang pada 45 derajat, dan jika gelap pada sudut 90 derajat. Selanjutnya, motor stepper akan bergerak sesuai keputusan yang dihasilkan, dan dashboard diperbarui secara real-time. Selanjutnya, hasil evaluasi model, yang dimana dataset yang digunakan berjumlah 297 yang dibagi menjadi 237 data training dan 60 data testing. Model yang digunakan adalah Random Forest Regressor untuk memprediksi intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan 1 jam ke depan. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai MI sebesar 80,3, RMS sebesar 177,78, dan nilai R kuadrat sebesar 0,8554. Nilai R kuadrat tersebut menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 85,54% variasi data, sehingga model memiliki performa yang cukup baik dan layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada sistem Smart Curtain. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan sistem yang telah dikembangkan. Demonstrasi akan dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu Walkthrough Simulator sebagai simulasi perangkat IoT, Firebase Real-Time Database sebagai media pertukaran data, Random Forest Prediction atau yang di demo di Google Colab, dan yang terakhir dashboard monitoring sebagai media visualisasi hasil monitoring dan prediksi secara real-time. Masuk ke Walkthrough Simulator, di mana dapat dilihat bahwa sensor LDR dan DHT22 melakukan pembacaan data lingkungan. Data tersebut dibaca oleh ESP32 dan dikirimkan ke Firebase melalui koneksi internet. Untuk main.c-nya di sini dapat dilihat bahwa kode program utama ESP ini menjalankan sistem AI IoT Smart Curtain di Walkthrough.
Secara umum, program ini menghubungkan ISP ke Wi-Fi, membaca data sensor LDR dan DT22, lalu mengirimkan data sensor ke Firebase, dan menentukan posisi tirai berdasarkan intensitas cahaya. Dapat dilihat bahwa bagian awal kode ini merupakan konfigurasi pin dan koneksi seperti Wi-Fi, URL Firebase, pin LDR, DHT22, motor stepper, driver A4988, serta RGB LED. Fungsi Wi-Fi init ini digunakan untuk menghubungkan ISP32 ke jaringan Wi-Fi Wakwi. Setelah Wi-Fi terhubung, ISP dapat mengirimkan data sensor kembali ke Firebase menggunakan HTTP request. Selanjutnya, sensor LDR akan dibaca melalui ADC pada PIO34, kemudian nilai ADC akan dikonversi menjadi nilai lux menggunakan fungsi ADC to lux. Sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan. Jika pembacaan DHT22 gagal, sistem tetap menggunakan data terakhir agar program tidak berhenti. Setelah data sensor diperoleh, ISP akan mengirimkan nilai lux, temperatur, dan humidity ke Firebase melalui fungsi send sensor to Firebase. Keberhasilan pengiriman data dapat dilihat dari output IRR sama dengan ISP OK atau HTTP status 200. Selanjutnya di sini ada bagian pengambilan keputusan. Jika lux lebih dari 3000, maka posisi tirai akan 0 derajat. Jika lux lebih dari sama dengan 1000, maka posisi tirai 45 derajat. Dan jika posisi tirai kurang dari 1000, maka posisinya akan 90 derajat. Nah, setelah posisi tirai ditentukan, fungsi move to angel akan menggerakkan motor stepper sesuai sudut yang dipilih, sedangkan fungsi update RGB digunakan untuk mengubah warna LED sesuai indikator posisi tirai. LED merah menunjukkan 0 derajat, LED kuning menunjukkan 45 derajat, dan LED biru menunjukkan 90 derajat. Pada simulasi Walkwie, ESP32 membaca sensor, mengirim data ke Firebase, lalu menentukan posisi tirai berdasarkan threshold intensitas cahaya. Sementara hasil prediksi Random Forest dan Google Colab akan dikirim dan ditampilkan pada dashboard monitoring secara real time. Nah, bisa kita lihat di sini nilai slider dari LDR-nya itu berbeda dengan yang ada di shader monitor. Hal ini terjadi karena nilai illuminance di Walkwie merupakan hasil konversi dari pembacaan ADC sensor LDR menggunakan persamaan kalibrasi sederhana sehingga hanya mempresentasikan intensitas cahaya secara relatif dan bukan nilai lux absolut seperti pada sensor yang telah terkalibrasi. Selanjutnya kita masuk ke Firebase Real-Time Database. Nah, pada Firebase ini dapat dilihat bahwa data sensor berhasil tersimpan. Pada node sensor, selain itu terdapat prediction yang berisi nilai prediksi hasil random forest dan node curtain yang mengambil posisi keputusan tirai. Selanjutnya kita masuk ke Google Colab. Nah, untuk yang pertama, di sini saya membuat dataset dengan kode data lux, temperatur, dan humidity sebanyak 300 data. Nilai tersebut dibuat menyerupai pola perubahan lingkungan, lalu ditambahkan noise agar data terlihat lebih realistis. Setelah itu, sistem memberi label posisi tirai berdasarkan nilai lux, seperti yang saya jelaskan di Walkwie tadi, bahwa lebih dari 3000 merupakan terik, maka posisi tirai akan 0 derajat. Lebih dari sama dengan 1000 termasuk sedang, posisi tirai 45 derajat, dan kurang dari 1000 posisi tirai terbuka karena gelap, jadi dia 90 derajat. Selanjutnya kita membuat prediksi 1 jam ke depan, yang dimana model ini tidak hanya membaca kondisi saat ini, tetapi dilatih untuk memprediksi kondisi berikutnya. Karena itu dibuat parameter LuxNet, temperatur next, dan humidity next, yang dimana target ini dibuat dengan cara menggeser data dari satu baris ke depan menggunakan shift min 1, sehingga model belajar hubungan antara kondisi sekarang dengan kondisi periode berikutnya. Selanjutnya membuat fitur lag
Selain data saat ini, model juga diberi data sebelumnya, yaitu lux lag 1, temperatur lag 1, dan humidity lag 1. Fitur lag ini membantu model memahami pola perubahan data dari waktu sebelumnya ke waktu sekarang, sehingga prediksi akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada evaluasi model. Nilai R kuadrat sebesar 0,8554 menunjukkan model mampu menjelaskan sekitar 85,54% variasi data sehingga performanya cukup baik untuk mendukung pengambilan keputusan sistem. Selanjutnya dapat dilihat pada bagian akhir ini merupakan bagian integrasi ke Firebase. Nah, Colab akan membaca data sensor dari Firebase pada node sensor dan melakukan prediksi menggunakan model random forest, lalu mengirimkan hasilnya kembali ke Firebase dalam bentuk lux next, temperature next, humidity next, dan curtain position. Selanjutnya ini merupakan dashboard monitoring real time yang dimana menampilkan data sensor saat ini, hasil prediksi 1 jam ke depan, status tirai, serta grafik historis data sehingga seluruh kondisi dapat dipantau secara real time. Nah, untuk sistem ini terdapat 3 grafik yang menjelaskan grafik intensitas cahaya terhadap waktu menunjukkan bagaimana pencahayaan ruangan berubah sepanjang waktu. Yang kedua ada suhu dan waktu menunjukkan perubahan temperatur lingkungan. Begitupun dengan yang kelembapan untuk menunjukkan perubahan kelembapan udara. Karena sistem ini menggunakan machine learning untuk prediksi, grafik historis juga berguna sebagai referensi data masa lalu yang menjadi dasar pembentukan pola prediksi model random forest. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.